Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gue bakal bagiin sebuah tayangan video perbincangan di Total Politik, podcastnya Total Politik. Bintang tamunya Bapak Nusron Wahid. Apa yang dibicarakan? Beliau membicarakan terkait video Hasto yang setidaknya menuduh Pak Jokowi bahwasannya sebagai dalang pelemahan KPK, tapi agak punya bukti dan bawa-bawa Tuhan juga. Nah, dari sini ada pandangan menarik dari Pak Nusron Wahid. Bagaimana video perbincangannya? Mari kita simak bersama. Let's go. Kritik yang juga rame belakangan ini soal Sekjen PDI Perjuangan Hasto itu merasa ini dikriminalisasi lah. Ya, terjadi politisasi hukum ugal-ugalan ya, yang melibatkan dianggap tokoh oposisi. Salah satunya yang ngomong yang mulia Todong Mulia Lubis kan. Dulu zaman Ahmad Dhani ditangkap juga ngomongnya sama. Dan kemudian waktu itu Pak Hasto juga ngomong, coba cek aja. Tidak ada politisasi hukum, ini sudah sesuai dengan ini semua. Zaman Ahmad Dhani ditangkap. Ya kan ini gantian. Sekarang gantian ditangkap ya ngomongnya seperti ini juga. Sudahlah. Hukum adalah hukum. Kalau memang ada bukti ya pasti aparat hukum akan bergerak. Karena di dalam hukum, terutama dalam dunia pidana atau kriminal, berlakulah asas hukum. In criminalibus propedien beden luce clariores. Paten juga Pak ya. Paten kan? Iya. Bukannya Pak dulu kuliah sekolahnya sastra Arab dulu. Sejarah. Pernah di Fakultas Hukum, pernah di Fakultas Ekonomi. Pernah kayak Rocky juga banyak bednya. Oh iya dong. Dalam dunia kriminal, in criminalibus propedien, bukti-bukti itu beden luce lebih terang daripada clariores. Kata-kata. Saksi. Apa? Saksi. Cahaya. Oh, cahaya. Clarion kan lampu kan seperti cahaya. Jadi kalau memang udah ada bukti itu berarti udah terang benderang melebihi cahaya. Di situ dalam hukum. Dalam hukum. Dalam politik belum tentu. Ya kan karena ini masalah kriminal. Berarti Pidana ini kan. Pidana pasti mereka lebih tahu tentang bukti-buktinya. Jadi nggak usah ngomong ini kriminalisasi. Politisasi. Tapi bener nggak nih tokoh oposisi kemudian kan ini narasi Ya yang... dulu Pak Ahmad Dhani tokoh oposisi sama juga. Hanya karena itu dia cakap dulu itu Ahmad Dhani juga. Jadi ini sebetulnya ya sudahlah. Semua orang yang ditangkap kebetulan dia itu beda pendapat dengan pemerintah itu selalu mengatakan dia oposisi. Jadi tapi hari ini ya. kriminalisasi. Ya, hari ini kemarin diumumkan bahwa 4 orang PR Pertamina jadi tersangka tata kelola minyak misal di Rut Patra Niaga ini kok nggak ada yang ngomong itu kriminalisasi atau itu politisasi karena dia pendukung pemerintah. Itu dana BI CSR Komisi 11 kok nggak ada yang ngomong seperti itu. Hukum ya hukum. In kriminal apa tadi? In criminalibus propedien beden luce clariores. Dalam dunia kriminal pidana tapi bukti-bukti itu harus dibuktikan jauh lebih terang daripada cahaya. Nah, pernyataannya Sekjen Hasto ini, kemarin ada videonya Pak Yai, dia bikin video yang katanya sudah disertifikatkan dinotariskan di Rusia. Kemarin salah satu videonya di-spill bahwa revisi Undang-Undang KPK itu adalah perintah presiden. Biaya operasinya $3 juta. Itu untuk melemahkan KPK, untuk mempersiapkan anak-anak Presiden Jokowi untuk melanggang sebagai kepala daerah. Tapi memang saya tidak punya bukti. Ya. Kata-kata itu. Sampai sumpah demi Tuhan loh Pak Yai. Udah ketuhanan loh. Siapa? Sekjen Hasto. Ya kalau memang nanti dia benar ya Tuhan akan mengutuk. Kalau dia nggak benar Tuhan akan mengutuk itu aja. Kalau benar ya Tuhan akan melindungi dia gitu aja. Kok rumit-rumit apa kita? Kalau udah bawa Tuhan mau gimana lagi?
Makanya jangan gampang membawa Tuhan dalam panggung kehidupan ini. Jangan apalagi untuk panggung kesaksian. Kalau dalam fikih itu ada nanti ada afaknya. Kita ini Pak, kalau sumpah, kalau dalam Islam itu kan sumpah yang paling tinggi itu dengan huruf qasam. Huruf qasam itu ada 3. Billahi pakai ba. Wallahi pakai waw. Tallahi pakai ta. Itu kalau kita bohong, pertama itu akan ada bencana buat kita. Yang kedua, untuk menghindari bencana dia harus bersedekah, ngasih makan. 1000 orang susah, orang miskin selama 60 hari berturut-turut. Itunya itu. Resikonya membawa itu, sumpah membawa nama Tuhan itu. Makan bergizi ya Pak. Kok makan bergizi? Kok makan bergizi? 60 hari berturut-turut. Kalau Tuhan bawa kan setahun. 5 tahun rencananya. 5 tahun. Kan? Anggarannya tahunan maksudnya. Tahun depan anggarin lagi gitu kan. Jadi Iya kan itu kalau dalam Islam begitu, makanya meskipun dianggap wah ini keterangannya masuk akal juga nih, bisa nyambung nih, ada operasi. makanya nggak usah begitu kalau saran saya itu. Itu cukup bisa gini Pak Yai. Itu kan dibilang dia punya video-video lain yang akan menggelegarkan politik, menggoncang politik kita Pak Yai. Seberapa dari video-video yang sudah keluar, seberapa cukup menggelegarkan Pak Yai ini? Itu namanya ancaman. Ancaman dalam rangka untuk menciptakan bergaining. Ya kan begitu ya, dunia pola-pola politik semacam itu ya sudah nggak berlaku. Ya. Dulu pernah juga lah Pak. Nah, itu juga pernah juga dilakukan begitu. There is nothing new Under Rising Sun. under rising sun. Kata Subhan SZE. Subhan ZE. Ketika diwawancara oleh Rosikan Anwar tentang Islam, yes partai Islam. Sekarang kata-kata saya ketika kamu tanya tentang sumpahnya Hasto. sumpahnya Hasto. Saya jawab there is There is nothing new. Under Rising Sun. Emang kalau di luar bahasa Arab ini agak keluh di lidahnya Pak Yai. Arab kan ngalir. Muncul kan. Arab ada suka lain. Iya, gurih Kalau lagi kalau pakai bahasa Inggris kena pagar laut ini. Iya betul-betul. Pak Yai, ini soal Lama Nggak, kita mau bikin 2 konten soalnya kita bagi. Kan jarang-jarang datang sini. Iya, tadi bilang kamu nih nggak pernah telepon aku loh, kan nggak mau diganggu. Masa nanti kalau tak gangguin Iya, nanti Pak Yai dibilang- gerak dikit kita telepon kan mumet juga. Jadi bilang intervensi. Nah, itu Cawe-cawe. Cawe-cawe. Ya begitulah tadi kata Bapak Nusron ya. Bawa nama Tuhan, bahaya boy. Dan tadi juga beliau menjelaskan bahwa ya begitulah oposisi ya. Kalau lagi tertekan, kriminalisasi, ya seperti biasalah. Bahkan beliau mencontohkan salah satunya Ahmad Dhani yang dulu pernah ditangkap dan bilang kriminalisasi ataupun politisasi itu. Sekarang giliran Hasto. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.